Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Ihsan dari kelas 11 D1. Saya akan mempresentasikan apa yang saya rangkum dari materi yang saya cari tentang membuat desain kemasan dan labeling produk atau jasa. Mapel PKK. Pertama, apa itu labeling produk? Labeling produk adalah salah satu bagian dari produk yang di dalamnya berisi keterangan, baik itu gambaran atau kata-kata yang berguna sebagai informasi produk atau penjualan produk. Melalui label produk, kita dapat menyampaikan informasi pada calon konsumen terkait logo, brand, legalitas, kualitas, kode produksi, dan hal lainnya. Selanjutnya, menurut para ahli. Menurut Tanner dan Raymond tahun 2010, labeling produk kita tidak hanya berfungsi untuk memberikan identitas produk, tetapi juga menciptakan kesan pertama bagi konsumen dan dapat menjadi sarana untuk membedakan produk di pasar. Menurut Kotler tahun 2009, label adalah tampilan sederhana pada suatu produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Menurut Philip Kotler tahun 2016, labeling adalah bagian dari desain kemasan yang bertujuan memberikan informasi identifikasi, informasi legal, informasi produk, dan petunjuk penggunaan kepada konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis desain kemasan produk. Pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk. Contohnya seperti botol, kotak, atau kantong yang digunakan untuk membungkus produk. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini yaitu kemasan yang tambahan yang digunakan untuk melindungi kemasan primer. Berfungsi sebagai pelindung atau untuk penataan produk dalam jumlah banyak. Contoh koran. Contoh kotak karton. Yang ketiga, kemasan proses. Kemasan proses digunakan dalam tahap produksi atau pengolahan produk, seperti kemasan untuk bahan baku atau produk setengah jadi. Yang keempat, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan untuk distribusi atau pengiriman massal yang biasanya digunakan untuk melindungi produk selama proses pengangkutan. Contoh paket atau kotak besar untuk pengiriman barang. Yang kelima, yaitu kemasan dengan fungsional. Kemasan yang dirancang dengan fokus pada kegunaan atau kenyamanan, seperti kemasan dengan penutup yang mudah dibuka atau kemasan yang bisa digunakan kembali. Yang keenam, kemasan desain estetika. Kemasan yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen, seperti dengan warna, bentuk, atau grafis yang kreatif dan menonjol. Selanjutnya, manfaat label pada kemasan. 1. Sebagai identifikasi produk. 2. Informasi produk yang lengkap. 3. Mencegah pemalsuan produk. 4. Keamanan dan pelindungan merek. 5. Label dan keamanan tingkat tinggi. Yang ke-6. Penomoran dot matrix dan untuk pelacakan. Selanjutnya, menentukan strategi distribusi. Apa itu strategi distribusi? Strategi distribusi adalah rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada konsumen dengan cara yang efisien dan efektif. Pemilihan saluran distribusi yang tepat, yaitu jalur yang digunakan untuk menyampaikan produk dari produsen ke konsumen akhir. Tujuannya untuk memastikan produk tersedia di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan biaya yang optimal. Apa aja jenis strategi distribusi produk? 1. Strategi intensif. Strategi intensif ini yaitu produk yang didistribusikan ke sebanyak mungkin saluran atau titik penjualan untuk menjaga konsumen sebanyak-banyaknya. Biasanya diterapkan pada produk yang banyak dibutuhkan dan konsumsinya tinggi, seperti makanan ringan, minuman, atau produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, strategi selektif. Strategi selektif ini yaitu produk yang hanya didistribusikan melalui saluran atau pengecer tertentu
yang dipilih berdasarkan kriteria seperti kualitas, lokasi, atau target pasar. Yang ketiga, strategi eksklusif. Strategi eksklusif ini produk yang didistribusikan hanya melalui satu atau beberapa saluran tertentu saja, yang seringkali memiliki kontrol penuh terhadap penjualan produk tersebut. Biasanya digunakan untuk produk premium atau mewah seperti mobil mewah atau merek fashion eksklusif. Selanjutnya, jenis strategi saluran distribusi. 1. Produk produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaannya yaitu adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan produknya langsung ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Untuk yang satu ini, tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja yang memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalamnya hal ini akan disebut sebagai pedagang besar. Setelah sampai di pedagang besar, produk yang tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan sama dengan yang terjadi pada poin kedua, yaitu produsen, pengecer, dan konsumen. Yang terakhir, tantangan dan peluang strategi distribusi. Tantangannya adalah 1. Biaya logistik yang tinggi, 2. Perubahan dalam kebutuhan konsumen, 3. Manajemen stok yang rumit, 4. Tingkat pesaing yang tinggi, 5. Peraturan dan kepatuhan. Peluangnya yaitu ekspansi pasar, yang kedua peningkatan efisiensi, ketiga inovasi produk dan layanan, keempat pengembangan merek, 5 kolaborasi dengan mitra distribusi, yang keenam pemasaran multi channel. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.